Oke, selamat datang lagi di channel saya, Forex Desa. Nah, hari ini kita membahas bangkai nama lagi ya. Oke, hari ini ada satu hal yang menarik yang dikasih tahu oleh bangkai nama ini, dan kita akan luruskan ya, kita koreksi ya. Bangkai nama ini mengatakan orang Roma tidak suka dengan orang yang dikatakan sebagai utusan Tuhan. Nah, karena orang Roma menyembah dewa-dewi mereka sendiri. Bangkai nama ini berusaha menggiring opini bahwa Yesus disalib karena orang Roma tidak suka dengan Yesus disebut sebagai utusan Tuhan. Nah, apakah benar seperti yang diceritakan Alkitab? Nah, apakah benar orang Kristen meyakini seperti itu? Nah, bukankah Alkitab mengatakan Yesus disalib oleh hasutan orang Yahudi? Nah, yuk mari kita simak videonya. Nabi Allah Isa ibnu Maryam yang dikenal sebagai Yesus Kristus oleh saudara kita tersayang di Republik Indonesia ini, yang kita toleransi, yang kita hormati, yang beragama Kristen dan Katolik. Yesus itu disalib. Salib itu adalah lambang penghinaan paling menjijikan. Sekali lagi, salib adalah lambang penghinaan paling menjijikan di zaman itu, yang hanya dimiliki oleh Kekaisaran Romawi. Karena mereka paling tidak suka ada orang yang dikatakan sebagai utusan Tuhan. Karena orang Romawi adalah penyembah dewa-dewa paganisme. Di antaranya Zeus, Perseus, Aphrodite, Apollo, Mithras, dan Dionysius, yang dipercaya adalah nama-nama yang disematkan kepada Yesus yang disalib. Menyingkap misteri penyaliban Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pernahkah terlintas di benak kita mengapa Yesus sang Mesias yang penuh kasih harus mengalami kematian tragis di atas kayu salib? Nah, pertanyaan ini bagaikan duri dalam daging, mengusik rasa penasaran dan iman kita. Nah, hari ini mari kita selami lautan sejarah, menelusuri jejak-jejak peristiwa penyaliban Yesus. Benarkah orang Roma, penguasa kejam pada masa itu, menjadi dalang di balik tragedi ini? Atau adakah misteri yang lebih dalam tersembunyi di balik tirai sejarah? Nah, membongkar kebohongan dan manipulasi. Nah, bangkai nama dengan opininya berusaha menggiring kita pada kesimpulan keliru. Ia menebar narasi bahwa orang Roma dengan kegemaran menyembah dewa-dewi menjadi dalang di balik penyaliban Yesus. Namun, mari kita telusuri fakta sejarah. Benarkah orang Roma begitu membenci Yesus? Nah, fakta sejarah mengungkap kebenaran. Penyaliban Yesus bukanlah semata-mata kekejaman orang Roma. Di balik peristiwa ini terdapat persekongkolan jahat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk para pemuka agama Yahudi. Nah, iri hati dan ketakutan. Para pemimpin agama Yahudi merasa terancam dengan ajaran Yesus yang revolusioner ya, revolusioner dan penuh kasih. Mereka iri dengan popularitas Yesus dan takut kehilangan pengaruhnya atas rakyat. Nah, tuduhan palsu. Yesus difitnah sebagai penjahat dan penghujat agama. Tuduhan-tuduhan ini meskipun tidak terbukti menjadi alasan bagi para pemimpin agama Yahudi untuk menyerahkan Yesus kepada orang Roma. Nah, Pilatus yang terjebak. Pontius Pilatus, gubernur Romawi saat itu, sebenarnya tidak ingin menghukum Yesus, namun ia terjebak dalam tekanan politik dan takut akan kerusuhan jika Yesus dibebaskan. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh bangkai nama ini tidak benar ya. Nah, analogi yang menggugah pikiran. Bayangkan sebuah taman yang indah penuh dengan bunga. Di tengah taman itu tumbuhlah sekuntum mawar yang begitu istimewa. Mawar ini memancarkan keindahan dan keharuman yang memikat semua orang. Namun di antara kekaguman ada sekelompok bunga liar yang iri hati. Mereka takut mawar ini akan meredupkan sinar mereka. Maka mereka pun bersekongkol untuk mencabut mawar ini dari taman. Nah, kisah mawar ini bagaikan kisah Yesus. Kehadirannya yang penuh kasih dan penuh mujizat mengancam kedudukan para pemimpin agama Yahudi. Nah, ketakutan ini dan iri hati mendorong mereka untuk menyingkirkan Yesus. Jadi kesimpulannya,
saudara yang terkasih, mari kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah tragedi tanpa makna. Kematiannya adalah bukti kasih Allah yang tak terhingga bagi manusia. Yesus rela menanggung dosa dan hukuman kita. Dia rela dihina, diludahi, dan disalibkan demi menyelamatkan kita dari kebinasaan. Nah, marilah kita teladani kasih Yesus yang luar biasa. Mari kita ikuti jejaknya dengan hidup penuh kasih dan penuh pengampunan. Nah, kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah akhir. Kebangkitannya adalah bukti kemenangan atas dosa dan maut. Dia adalah sang penakluk maut yang membuka jalan keselamatan bagi semua orang. Mari kita sambut dia dengan hati yang penuh sukacita dan iman. Katakan amin.